kita harus mencari guru zahir dan guru rohani. Itulah buktinya bahwasanya pada satu orang yang sama wujudnya. Satu disebut Nabi, satu disebut Rasul. Dan di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 14, yang artinya, orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman, tetapi katakanlah, kami baru berislam karena iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu. Jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatanmu. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surat Al-Hujurat ayat 14. Walaupun mereka dalam keadaan yakin dan percaya, jarak dekat, face to face, melihat dan sebagainya. Kata Nabi di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 14, "Kamu masih berislam atau berserah diri. Tadinya kalian masih tunduk kepada guru zahir. Kalau iman, kalian belum. Karena iman belum masuk dalam dirimu, atau iman itu belum dimasukkan ke dalam hatimu." Di surat lain ditegaskan, Asy-Syura 52, iman adalah nur. Yang dimasukkan adalah nurnya iman terlebih dahulu. Demikian juga nurnya kitab. Kalau kalian belum mendapatkan nur iman dan nur kitab, kalian tidak bakal mengerti iman dan enggak bakal mengerti kitab. Dan kami tunjuki siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Itu Asy-Syura 52. Di antara orang yang Islam, hamba-hamba kami, berarti orang yang telah berserah diri, tunduk. Berarti orang beriman itu adalah sebagian daripada orang-orang yang Islam, yang kemudian tunduk kepada guru Rasul atau guru rohani, atau harus lewat baiat penanaman nur iman dan nur kitab terlebih dahulu. Karena saking demikian tingginya agama, maka agama ada perbedaannya. Agama yang turun dari sisi Allah adalah yang disebut agama samawi, atau yang artinya adalah agama langit, atau agama yang turun dari langit, atau agama akhirat, tauhid. Bukan agama dunia. Kalau agama dunia adalah thinking, kepercayaan, keyakinan, dogma, pengetahuan, wacana, paradigma, dan sebagainya. Tapi masih pakai akal. Sementara akal itu akan lumpuh ketika tidur, apalagi mati, apalagi dipakai di kehidupan setelah mati. Nah, yang paling penting adalah bahwasanya agama samawi itu tersistem. Bukan prasmanan, bukan pendapat, bukan interpretasi si A, si B, si C. Tidak seperti itu. Karena turun dari Maha Mutrak, maka rumusnya, hukumnya pasti harus mutrak. Karena turun dari Maha Kodim, berarti harus kodim. Inilah yang hilang. Hubungan rohani, hubungan kodim dengan Tuhan. Karena tidak tersambung. Karena enggak ada wasilahnya, alias putus. Yang oleh Sayyidi Syekh Qadirun Yahya menyampaikan channelnya tidak ada. Karena gurunya pun belum ada, guru besarnya belum ada. Yang guru besarnya ini adalah, kata profesor, guru yang bisa menerangkan secara eksak ilmiah. Jadi harus seorang pelaku sekaligus latar belakangnya adalah dia ahli ilmu pengetahuan, eksakta ilmiah, barulah berpeluang bisa menerangkan ketinggian agama ini dengan secara ilmiah, eksak ilmu pasti, baru bisa dipertanggungjawabkan secara publik kepada umum. Ilmiah dan tidak terbantahkan oleh siapapun. Demikian. Nah, karena saking tingginya, karena menolak ilmu yakin, ataupun anul yakin, maka agama tadi mesti lewat sistem dan rukun syarat. Nah, ini hati-hati ya. Rukun syarat itu artinya, berarti sebelum masuk sistem wajib lewat itu, enggak ada pilihan. Ada rukun Islam dan ada rukun iman, yang artinya rukun adalah pondasi pilar soko guru. Jika tidak lewat syarat rukunnya, maka Islamnya akan batal. Ya, saya ulangi. Jika tidak melewati syarat rukun ya, maka dia akan batal. Gagal syarat rukun Islam, maka Islamnya batal. Demikian juga gagal rukun iman, berarti imannya pun batal. Nah, rukun Islam sering kami sampaikan berkali-kali ya di uraian-uraian saya. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan rukun iman ya.
Logika. Ketika kita mau masuk pendaftaran, mesti ada rukun syarat ya. Jika tidak memenuhi rukun syarat, maka berarti kita akan gagal. Jika rukun ini ada 3 lapis, yaitu pertama, kedua, dan ketiga. Jika gagal di rukun yang pertama, pertanyaannya, kita